Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom teman-teman XG, balik lagi sama aku Marta. Hari ini aku mau bagiin sedikit firman Tuhan. Semoga
semoga firman ini bisa memberkati kita semua ya. Nah, sebelum kita mulai sharing ini, mari kita mulai dulu dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, di mana Tuhan, kalau hari ini kami masih sehat, kami masih bisa melihat keluarga kami masih cukup sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Biarlah Tuhan Kau terus yang jagai kami, dan Tuhan terus pimpin kami. Semoga juga Tuhan lewat firman ini dapat Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Urapi Marta Tuhan yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan Engkau berbicara Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari-hari ini? Ini hari kedua PPKM ya. Mungkin kita semua agak worry karena di luar situasinya nggak bisa kita prediksi ya. Nah, hari ini aku mau bawa sharing firman tentang faithful, di mana kita harus tetap beriman walaupun situasinya nggak menentu kayak gini. Nah, jadi aku mau sedikit kesaksian. Jadi beberapa waktu yang lalu, waktu aku pulang ngantor, aku ada naik transportasi umum. Nah, waktu itu posisi transportasi umum itu tuh kenceng banget, tapi aku lagi pakai headset dan duduk di depan. Nah pas udah kayak gitu, aku lagi ya enjoy musiknya aja gitu. Habis itu singkat cerita, ban dari mobil yang aku naikin itu pecah. Nggak pecah, tapi nggak tahu remnya atau kenapa gitu. Pokoknya yang bikin penumpang mobil itu kaget dan langsung auto turun gitu kan. Tapi anehnya di situ aku nggak turun karena abangnya bilang kayak gini, bisa, ini masih bisa sampai tujuan, kata dia gitu. Keputusan yang aku ambil waktu itu, ya aku nggak turun, aku duduk aja di situ. Istilahnya aku belajar mempercayai kata abangnya, yang dimana dia pengemudi mobil itu gitu. Habis itu singkat cerita, aku sampai tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, dan aku percaya kalau itu adalah kasih anugerah Tuhan ya, karena aku masih dalam proteksi dan perlindungan Tuhan lah. Nah, dari ilustrasi dan kesaksian yang tadi aku udah ceritain, di situ tuh menggambarkan kayak kita tuh harus tetap beriman sama Tuhan, walaupun kenyataannya bahkan perasaan kita tuh nggak tenang gitu waktu kita lagi jalanin perjalanan hidup kita. Nah, apalagi di masa-masa kayak gini, iman itu penting banget buat kita, karena ya kita hidup sampai hari ini karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap beriman sama Tuhan walaupun kenyataannya tuh susah banget gitu. Bahkan kayaknya kalau dari ilustrasi yang tadi aku bilang itu, ini mobilnya udah nggak aman nih buat kita naikin gitu. Makanya beberapa orang mengambil keputusan buat turun dan ganti mobil lain gitu, tapi aku enggak. Nah, dari ilustrasi itu diteguhin sama firman Tuhan yang ada di Ibrani 11 ayat 1, di mana iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam konteks ini ya aku beriman gitu, tetap percaya sama pengemudi mobilnya, walaupun keadaan mobilnya lagi nggak baik-baik aja nih, tapi aku berusaha mempercayai si supirnya itu. Nah, itu juga berlaku sama kehidupan kita waktu sama Tuhan. Walaupun keadaannya hari-hari ini kayaknya nggak ada kepastian, terus juga
pokoknya bikin kita worry deh. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan, itu pasti kita bisa jalanin hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur, karena kita bisa bangun pagi hari aja, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah, gimana sih ciri-ciri iman itu, maksudnya gimana caranya iman itu bisa tumbuh? Jadi iman itu harus lebih besar daripada ketakutan kita. Nah, iman kita tuh harus berani. Nah, iman yang berani itu adalah yang pertama, tetap percaya walaupun belum melihat. Jadi walaupun kita belum bisa lihat masa depan kita kayak gimana, apa yang akan terjadi besok, tapi kita tetap beriman kalau Tuhan itu selalu beserta kita. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita, dan rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal lah pokoknya dalam hidup kita. Nah, yang kedua, iman yang berani itu minta kekuatan bukan kemudahan. Kalau dalam konteks saat-saat ini ya, kita tahu kita keluar aja penuh dengan rasa worry gitu. Tapi takut itu nggak jadi jawaban buat kita. Makanya iman yang berani itu minta kekuatan sama Tuhan, bukan kemudahan. Jadi kita harus tetap minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan, kuatkan aku buat jalanin hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran ini, karena aku percaya Tuhan pasti kasih proteksi. Kita percaya aja dulu, karena kan percaya juga keputusan kita, dan percaya itu juga nggak bayar kan. Kita cuman ya udah percaya aja dulu gitu. Nah, yang ketiga, iman yang berani itu tetap taat walaupun belum dihargai. Banyak orang waktu melakukan sesuatu ketika nggak dihargai, mereka mulai nggak taat lagi. Padahal Tuhan itu suka banget atau menganjurkan kita buat taat gitu. Karena waktu kita taat, pasti kita tuh bisa mendapatkan buahnya deh. Kayak kalau misalnya dari pengalaman hidup aku ya, aku orangnya emang gak neko-neko buat ngerjain segala sesuatu, apalagi yang udah dipercayain. Jadi aku seberusaha semaksimal mungkin kalau aku bisa taat ya aku taat gitu. Nah, salah satu pengalaman hidup aku dari ketaatan itu, hasil yang aku dapetin itu banyak banget sebenarnya. Tapi yang paling aku inget itu adalah waktu aku kepilih jadi ketua OSIS di sekolah. Kalau misalnya diceritain, singkat cerita ya, aku ceritain secara singkat ya. Waktu aku pertama kali masuk sekolah di SMK waktu itu, aku nggak ada niat sama sekali mau ikut yang namanya organisasi-organisasi, karena di sekolah aku yang SMK itu pressure-nya banyak banget. Jadi aku niatnya emang fokusnya buat belajar dan belajar aja gitu. Habis itu ada kakak kelas yang ngajakin buat OSIS. Nah, di situ kakak kelasnya pas masuk kelas aku tuh nawarin OSIS, nggak ada yang mau sama sekali, sampai dia nanyain atau nawarin 3 kali atau 4 kali. Yang terakhir itu nadanya agak tinggi. Di situ aku memberanikan diri buat angkat tangan, buat ambil formulir itu. Itu aku angkat tangan bukan karena aku mau berpartisipasi sebenarnya, tapi lebih ke kasihan karena kakaknya itu kayak ya gitu deh, pokoknya kayak udah nawarin tapi kitanya nggak mau gitu kan. Akhirnya aku angkat tangan aja. Aku nggak ada expect sama sekali bakal kepilih gitu. Singkat cerita aku kepilih jadi seksi sosial waktu itu. Aku jalani segala tugas aku, pokoknya yang dikasih. Niatnya nggak mau lanjut lagi, tapi ketua OSIS waktu itu menganjurkan aku buat lanjut. Padahal aku udah nggak mau sama sekali, tapi karena dia mohon, jadi ya udah deh, aku ibarat kasihan dia udah mohon, ya udah. Waktu itu juga tiba-tiba kakak OSISnya bilang, Marta coba kamu ngajuin deh jadi ketua OSIS. Terus aku bilang, aduh kak, maaf banget nih kak, aku nggak ada bakat nih di bidang itu, aku nggak punya kemampuan lah, aku bilang kayak gitu.
nggak apa-apa, coba aja, kan kalau misalnya gagal ya ya udah gitu. Jadi yang aku pikir ya udah deh, coba aja, toh aku juga nggak bakal kepilih. Tapi ternyata rencana Tuhan tuh beda. Waktu lagi orasi di depan banyak siswa gitu, aku nggak punya program yang bagus dan menjanjikan sama sekali. Aku juga bukan anak-anak hits dan bukan anak yang sebenarnya gampang bersosialisasi gitu sih sebenarnya. Tapi ternyata rencana Tuhan malah aku yang jadi ketua OSIS gitu. Nah, pas aku renung-renungin lagi, ternyata mungkin Tuhan ada rencana gitu di proses-proses hidup aku itu. Itu semua, kalau aku sih nangkepnya itu semua dari buah ketaatan kita. Nah, jadi walaupun usaha kita belum dihargai, ya tetap taat aja. Mungkin kamu maunya jadi A, kamu taat di A. Tapi ketika kamu taat di A nggak dihargain, kamu jangan berhenti taat. Mungkin jalan Tuhan kamu bukan A tapi B gitu. Jadi kita tetap taat aja, karena taat pun gak rugi loh. Karena taat itu juga membangun diri kita yang positif gitu kan. Nah, jadi iman yang ketiga, iman yang berani itu tetap taat walaupun usaha kita belum dihargai. Nah, iman itu emang gak gampang maksudnya beriman itu cuman gampang diomongin di mulut, tapi waktu dijalanin susah gitu. Kayak ibarat kalau di Alkitab bilang ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi waktu kita beriman, kita juga harus ada actionnya gitu. Kalau misalnya nih kita percaya, Tuhan aku percaya kalau Tuhan selalu melindungi. Tapi bukan berarti waktu kita keluar kita nggak pakai masker gitu kan. Ya Tuhan emang melindungi, tapi kalau kita nggak pakai masker ya sama aja bohong gitu kan. Jadi waktu kita percaya kalau Tuhan melindungi, kita juga tetap harus taat sama protokol kesehatan yang ada. Kalau misalnya emang mengharuskan kita pakai masker, ya kita pakai masker. Kalau misalnya kita harus rajin cuci tangan, ya kita harus rajin cuci tangan gitu. Nah, emang beriman itu nggak gampang, tapi bisa kalau mau. Nah, gimana sih cara buat kita mengasah iman kita supaya makin lama makin kuat gitu? Nah, yang pertama adalah perhatikan apa yang kamu dengar. Waktu kamu dengar itu berarti sesuatu yang dari luar masuk lewat kuping kamu. Karena di firman Tuhan juga di Roma 10 ayat 7, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau misalnya hari-hari ini kamu ngerasa worry, overthinking, takut mau kemana-mana gitu, emang maksudnya emang kita harus di rumah aja sih. Cuman kalau emang ada keperluan, emang penting banget ya kita nggak apa-apa keluar. Nah, di situ perhatiin apa yang masuk nih ke dalam diri kita. Dari lagu-lagu yang kita dengar, kalau lagu-lagu yang kita dengar tentang worry, tentang loneliness, ya kita bakal juga merasakan hal yang sama. Tapi kalau misalnya kita denger lagu yang positif, apalagi dengerin lagu firman Tuhan, itu juga bakal nguatin kita secara rohani. Jadi perhatiin apa yang masuk dan apa yang kalian dengerin hari-hari ini. Yang kedua, gimana sih cara supaya iman kita makin kuat? Kita harus perhatiin juga apa yang kita lihat. Kalau misalnya yang kita lihat itu kayak, ya kita juga nggak bisa bohong ya, kalau di sosial media akhir-akhir ini ya angka positif COVID lah, angka kematian lah. Kalau kita setiap hari lihat-lihat yang kayak gitu, kita makin worry gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh lihatnya yang baik, kayak kita lihat kata-kata firman Tuhan di sosial media, atau orang-orang yang masih survive walaupun dalam keadaan yang sulit banget, itu juga bakal menguatkan iman kita dan diri kita sendiri juga. Makanya kita harus perhatiin apa yang kita lihat. Nah, yang ketiga itu kita harus perhatiin apa yang kita pikirin. Dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirin itu mempengaruhi kita banget loh. Apalagi ya di situasi-situasi kayak gini, nggak sedikit kita dengar teman-teman terdekat kita juga terkena COVID gitu misalnya.
Itu juga kita nggak bisa bohong kalau kita pasti agak ada takut gitu. Kita jadi kayak overthinking, aduh gimana nih gitu kan. Tapi waktu kita bisa manage apa yang bisa kita pikirin, maksudnya apa yang kita pikirin kita bisa manage gitu, itu juga bakal membantu banget supaya kita bisa makin kuat dan beriman dalam Tuhan. Kalau misalnya di luar sana emang full of worries, kita juga harus jadi salah satu orang yang bisa membangkitkan semangat buat tetap bertahan di era pandemi ini. Jadi in the world of worries, be a warrior. Nah, be a warrior di sini tuh nggak usah jadi pahlawan kesiangan di luar gitu, tapi mulai jadi pahlawan di dalam rumahmu, di anggota di grup-grup WA atau Line dan segala macam. Kita harus jadi warrior dengan cara kita membagikan positive vibes gitu buat teman-teman sekitar kita. Kalaupun emang ada teman-teman kita yang terkena dampak COVID ini, ya kita sebagai saudara seiman ataupun enggak, maksudnya walaupun enggak seiman pun kita tetap harus menyemangati mereka gitu, supaya mereka dan kita semua bisa survive dan kita bisa ngelewatin pandemi ini. Nah, kita bisa ngelewatin hal-hal yang berat karena kita tahu kalau Tuhan tuh selalu berserta dengan kita. Jadi kita nggak perlu takut, walaupun di dunia ini nggak ada yang pasti, tapi ada satu pribadi yang kasih kita kepastian, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita harus tetap percaya, karena walaupun Tuhan nggak kelihatan, tapi Tuhan selalu ada dan deket sama kita. Dia tuh selalu ada lah pokoknya buat kita. Jadi kita nggak perlu takut. Sekalipun misalnya kenyataannya emang pahit, tetap percaya kalau Tuhan nggak pernah tinggalin kita sendiri. Nah, dari segala sesuatu yang udah kita lalui akhir-akhir ini, Tuhan selalu punya cara yang kece buat kita tuh selalu bersyukur sama apa yang udah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Jadi kita nggak perlu takut, tapi tetap harus berwaspada, dan kita harus terus deket sama Tuhan pokoknya hari-hari ini. Jangan tinggalin saat teduh kita, jangan pernah lost contact sama teman-teman seiman kita, terus juga jangan pernah jemu-jemu berbuat baik sama teman-teman kita juga, karena walaupun kita nggak tahu hasilnya apa, tapi suatu saat nanti kita juga pasti Tuhan bakal kasih lihat ke kita buah yang udah kita lakuin gitu. Jadi ibarat berbuat baik, semangatin teman-teman kita, itu tuh kayak kita nabur benih aja gitu. Nanti yang suatu saat bakal tumbuh, tapi yang membuat pertumbuhan itu adalah Tuhan. Yang penting kita taat dulu aja. Nah, jadi buat teman-teman next yang di rumah, tetap semangat, terus juga tetap kuat beriman dalam Tuhan. Terus juga kita harus bersyukur sama Tuhan dengan segala apapun yang terjadi di hidup kita, karena Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu selalu kasih rancangan yang terbaik buat kita. Yang penting kita tetap percaya, dan kita juga harus tetap jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan, terus menjauhi kerumunan, dan stay di rumah aja kalau misalnya nggak perlu banget keluar. Kita harus tetap semangat ya teman-teman, jangan jemu-jemu berbuat baik, dan jangan lupa saat teduh juga, itu penting banget. Yuk teman-teman, kita berdoa ya buat akhiri sharing ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang singkat ini. Biarlah Tuhan kami semakin beriman di dalam-Mu, dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau selalu berserta dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya kalau semua yang terjadi dalam hidup kami itu semua mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang beri kekuatan bagi kami, Kau beri kesehatan bagi setiap teman-teman kami yang ada di rumah, yang mungkin sedang sakit. Tuhan juga beri pengharapan bagi setiap teman-teman kami yang overthinking. Biarlah Tuhan juga Kau yang beri sukacita Tuhan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. See you on the next ibadah next G. Dadah teman-teman, happy Sunday and God bless you.